Saya mau bertanya tentang sholat fardu zuhur. Kita sholat asar tinggal dan maghrib sholat. Gimana ceritanya? Makin tengah malam ini makin kacau pertanyaannya. Tentang sholat fardu zuhur kita sholat, ya, asar tinggal, maghrib sholat. Pertanyaannya, jatuh fasik kita tidak fasik. Orang yang tidak sholat itu dua kemungkinan. Yang pertama kafir. Kau kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu tidak relevan dengan sama. Kafir. Kau kenapa tak sholat? Aduh, aku tahu sholat wajib, cuma malas aja. Fasik. Kalau orang kafir, ingkar dia dengan sholat, otomatis dia fasah dengan istrinya. Dia tidak lagi berhak serumah dengan istrinya. Kalau dia sudah fasik, kalau dia sudah kafir, maka dia sudah keluar dari Islam. 4, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Terus kemana? Bawa dia ke Tanjung Jambung Barat, ke Kuala Tungkal, masukkan ke laut. Kalau dia fasik tetap Islam. Kalau dia mati tetap dikuburkan, tetap disolatkan di pemakaman kaum muslimin, tapi dia fasik, tak dapat hidayah. Bapak ibu adik-adikku hafal semua ayatnya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan suami ibu yang belum terbuka pintu hidayah sholat, pulang dari sini dia sholat insyaallah. Sholat. Mencari menantu, sholat. Mencari suami, sholat. Mencari istri, sholat. Kamu pula sholat. Kertas yang terakhir. Apa hukumnya menikahi anak paman? Masuk baik sekali. Apa hukumnya menikahi anak paman? Saya adik beradik dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Misal, saya adik beradik kandung dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Saya punya anak perempuan. Ustadz Dahrizal Dahlan punya anak laki-laki. Kemudian saya bilang sama Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz, daripada harta pusaka kita dilari kemana-mana, bagus kita nikahkan adalah anak kita. Boleh apa nggak boleh? Yang yakin menjawab boleh, yang ragu wa banati ammika, anak pamanmu, maka boleh menikah dengan anak paman. Anak saya yang perempuan ini kan pamannya, pamannya punya anak, menikah dia dengan anak, maka boleh. Di Jawa itu biasa anak kiai adik beradik anaknya nikah. Kenapa? Karena antara anak ini anak kiai, anaknya Gus, ini kiai, anak perempuannya apa tuh kalau yang perempuan? Kalau udah tua Nyai, kalau yang muda Ning. Dinikahkan Gus dengan Ning, nanti akan melahirkan lagi kiai-kiai. Karena mereka menjaga terah itu, menjaga darah biru itu. Maka menikahkan Ning. Tapi dalam Islam diajarkan. Kalau cerita boleh tak boleh? Boleh, tak ada jadi masalah. Tapi disuruh irtaribu tasihhu. Menikahlah kamu dengan orang asing, maka itu lebih sehat. Bukan hadis Nabi, ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat dikhawatirkan gennya terlalu dekat. Lagi pula kalau nikah saudara ini masalahnya nanti kalau terjadi sesuatu putus persaudaraan. Maka menikah dengan lain suku, apalagi di Jambi ini macam-macam suku ada Melayu, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Bagus. Khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa untha perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling kenal. Saya nggak mau mantu dengan orang Batak. Kenapa nggak mau? Karena kami nanti kalau mantu sama orang Batak rugi Pak Ustaz, kami emas jadi tulang. Ini karena nggak kenal aja. Kalau dia udah kenal baik nggak masalah. Ini kenal dengan baik. Datanglah orang Minang ke restoran. Orang Sumatera Utara datang ke rumah makan Padang. Orang Sumatera Utara kalau jumpa itu pertanyaannya biado itu artinya apa kabar? Biado. Jawab sama orang Minang, babi nado kambiang. Padahal biado itu artinya apa kabar? Jadi kita ini mesti belajar bahasa, tutur kata, sopan santun, budi bahasa. Kita di Sumatera ini rata-rata suaranya keras. Aceh keras, Sumatera Utara keras, Sumatera Barat keras. Kenapa suara kita di Sumatera ini keras?
Ada dua sebab. Yang pertama karena bukit-bukit angin kencang. Yang kedua karena rata-rata makanannya cabai pedas. Orang kalau pedas itu keras. Wah. Tapi kalau kita ke Jawa Barat, itu sudah kumaha tuh. Kenapa di sana itu lembut? Karena makanannya pucuk-pucuk daun. Daun hijau. Kan dia masak pakai gula. Bagilah ke Jawa Tengah, di Yogyakarta itu, gudeg itu. Saya makan gudeg ditanya orang, enak kok Ustaz, rasa kolak, rasa simpel. Ini faktor makanan. Nah, jadi kita kalau udah kenal dengan orang, kita tidak menyalahkan lagi semua saudara kita. Di Indonesia ini kita diikat dengan dua persaudaraan. Saudara yang pertama adalah saudara La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Andai kita tidak seagama, kita tetap bersaudara, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka! Tapi kita tidak akan merdeka kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa yang berteriak merdeka? Berarti dia anti Pancasila. Siapa yang berteriak Pancasila? Berarti dia anti Allahu Akbar. Ini orang nggak ngerti sejarah. Kita bisa berteriak merdeka itu karena orang yang berteriak takbir. Merdeka!